Bang Ipang, silakan Bang Ipang. Sedang persiapan mungkin, Piko. Ya, Assalamualaikum Luki, Tari. Alhamdulillah, ada Bakti, ada Vivi. Assalamualaikum semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Ya, walaupun agak sedikit flu-flu ya, gitu ya, dengan faktor cuaca ini. Ya, semoga kita semuanya tetap jadi dirahmati Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan telah memberikan kita suri teladan sampai akhir zaman. Oke, rekan-rekan semuanya, ya Alhamdulillah pagi hari ini kita tadi sudah sama-sama mendengarkan surat Yunus, surat. Insya Allah pada pagi hari ini kita sama-sama akan sharing dan membahas mengenai surat An-Najm. Ya, An-Najm itu artinya bintang. Bintang bisa dikatakan planet, ada bisa mengatakan planet, bisa juga bintang, gitu ya. Jadi, masya Allah, Al-Quran sebuah kitab suci, salah satu suratnya, atau bahkan banyak surat-surat Al-Quran itu yang menggunakan istilah-istilah galaksi, makrokosmosa istilahnya ya. Ada Al-Buruz, ya, ada At-Tariq gitu ya. At-Tariq juga itu adalah galaksi. An-Najm juga galaksi, ya. Al-Qamar, Asyams, ya, masalah itu. Jadi itu yang menunjukkan bahwa memang Allah itu Maha Kuasa yang menciptakan semuanya, menciptakan Qamar, menciptakan Syams, menciptakan An-Najm, Al-Buruj, Al-Tariq, ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas mengenai An-Najm. Surat An-Najm. An-Najm ini surat Makkiyah. Saya kelihatan pendek-pendek aja. Jadi suratnya diturunkan di Mekah, gitu. Jadi pada saat eh, eh, cerita awalnya dulu ya. Bahasa surat An-Najm ini diturunkan di Mekah, kemudian Rasulullah SAW itu sholat di Ka'bah dengan membaca surat An-Najm. Dia prinsipnya gini, orang Mekah Quraisy itu kalau Rasulullah SAW sholat doang, ya, nggak masalah sebetulnya. Ya, sholat di Ka'bah, karena kan Ka'bah itu juga tempat ritual bagi semua umat manusia, nggak cuma orang Quraisy doang ya, tapi juga orang di luar Mekah pun datang ke Ka'bah untuk melakukan ritual karena memang syariat ritual Ka'bah itu bukan hanya syariat Islam Nabi Muhammad, tapi sejak zaman Nabi Adam yang namanya Ka'bah itu sebagai tempat berkumpulnya umat manusia, ya, di mana semua manusia itu kumpul di sana dan menjalankan syariat yang satu sebetulnya, syariat haji, ya. Jadi kalau orang Quraisy lihat Rasulullah SAW sholat di Ka'bah pada awal-awalnya, ya, pada awal-awalnya Islam berkembang, nggak masalah. Mereka nggak masalahkan Rasulullah sholat di sana sebenarnya. Ya. Dan Rasulullah sholat di Ka'bah membaca surat An-Najm. Di awal surat An-Najm wal hawa, ya, bahwa demi planet-planet apabila planet telah beredar lalu segala macam. Ya intinya orang Quraisy begitu membaca surat An-Najm, mendengar surat An-Najm ini mereka mereka sudah yakin. Kan orang Quraisy kan ahli-ahli syair, ya, ahli-ahli syair. Kalau kita kenal orang Padang sebagai ahli pantun, ya, orang Quraisy kan terkenal ahli syair. Jadi mereka bisa membedakan mana yang namanya syair buatan manusia, mana yang bukan buatan manusia. Nah, mereka mereka merasa yakin bahwa apa yang dibacakan oleh Rasulullah surat An-Najm ini di Ka'bah itu adalah bukan buatan manusia, ya. Itu kan ada di ayat berikutnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya itu adalah wahyu dari Allah, ya. Itu dalam awal-awal surat An-Najm. Saya baca prolognya dulu, mengapa surat An-Najm seperti itu. Jadi orang Quraisy percaya sebetulnya bahwa Quran itu bukan buatan manusia. Terlebih lagi begitu mereka mendengar surat An-Najm ini, karena mereka ahli syair,
mereka bisa membaca rimanya, membaca irama-irama di surat An-Najm ini, mendengarkan Rasulullah sendiri yang membacakan. Mereka yakin bahwa ini bukan buatan manusia, ini buatan Allah. Ya sama lah kalau misalnya orang Padang ke sini kan, ada orang berpantun segala macam, saya tahu, oh ini pantunnya bagus, pantunnya jelek segala macam. Ya, kan seperti itulah. Ya, jadi awal-awal surat An-Najm bahwa ini memang pernah diperdengarkan oleh Rasulullah di depan khalayak orang Quraisy pada saat Rasulullah sholat, dan sengaja Rasulullah menzaharkan, menyuarakan apa yang dibacanya. Masuk surat An-Najm. Oke, kalau kita coba membahas ke ayat-ayat berikutnya, ya, terutama apa yang saya bahas adalah ayat 38 sampai ayat 42, ya, gitu ya. Tuh, kita bahas di sini. Nah, yang menariknya adalah sebetulnya apa yang akan kita kaji, akan kita sharing di sini, apa yang diuraikan di surat An-Najm dari 38 sampai 42 ini, itu sebetulnya ada di suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Kalau kita baca di surat, di ayat sebelumnya, ayat 36 dan 37, ya, eh, itu disebutkan bahwa wama yunabba fi suhufi Musa, ya, apapun, apakah orang-orang kafir itu tuh tidak diberitahukan apa yang ada di dalam suhufnya Musa wa Ibrahim dan suhufnya Ibrahim. Ya kenapa Allah SWT menyebutkan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Karena memang ini dua nabi yang menjadi acuan dari dua golongan. Kalau Nabi Musa itu pasti acuannya orang Yahudi, ya kan? Ibrahim itu di samping orang Yahudi, orang Arab pun sangat mengikuti ajaran Yahudi, ajarannya Ibrahim, ya. Jadi dalam ayat yang sebelumnya 36-37, wa ma yunabba fi suhufi Musa wa Ibrahim, bahwa apa-apa yang telah disebutkan dalam suhufnya Musa dan suhufnya Ibrahim, karena supaya orang-orang Arab baik yang Yahudi maupun yang Arab benar, ya, bisa mengerti bahwa sebetulnya ajaran-ajaran Nabi Musa dan Ibrahim sama seperti ajaran Islam, ya, sebelum mereka ubah-ubah kitab-kitab Taurat dan suhuf Ibrahim itu, ya. Apa yang akan diuraikan di ayat 38 sampai ayat 42 ini adalah sebetulnya sudah termaktub di dalam kitabnya Musa dan kitabnya Ibrahim. Ya, ya tadi kenapa disebutkan Musa? Ya karena di Mekah juga ada orang Yahudi, bahkan Yahudi banyak di Madinah kan. Yahudi banyak di Madinah. Ya awal ceritanya kenapa Yahudi di Madinah? Ya karena mereka tahu banget bahwa Nabi terakhir akan turun di Madinah. Di dalam kitab Taurat mereka tuh dijelaskan banget bahwa nanti Nabi Mesias, Nabi yang terakhir itu akan turun di dataran-dataran yang tandus segala macam. Ya di Madinah lah ceritanya seperti itu. Ya. Nah, kenapa orang Yahudi banyak di Madinah? Ada Bani Mustalik, ya, Bani Nadir, segala macam. Itu orang Yahudi kan. Kenapa mereka mungkin bisa ujuk-ujuk ada di Madinah? Gitu. Ya karena mereka menantikan datangnya Nabi terakhir dengan harapan bahwa kalau mereka itu pindah ke Madinah, ya, Nabi terakhir itu akan dilahirkan dari golongan Yahudi juga. Ya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Justru yang Allah mengutus Rasulullah SAW Muhammad adalah betul pure Arab, gitu ya. Tidak ada keturunan Yahudinya. Keturunan Ismail, gitu loh. Bukan keturunan Ishak. Nah, jadi ya kecelek lah orang Yahudi kan, gitu ya. Udah capek-capek hijrah ke Madinah, ternyata justru yang ditunjuk sebagai nabi terakhir adalah orang Arab asli, bukan orang dari Yahudi. Nah, oke, jadi apa yang akan kita bahas di sini di ayat-ayat setelahnya adalah sebetulnya sudah ada di dalam kitabnya Musa dan kitabnya Ibrahim. Makanya Allah Taala dalam surat An-Najm di ayat sebelumnya ini menyatakan bahwa apakah kamu tidak mendengar, tidak membaca, ya, larangan, perintah yang Allah sampaikan atau kabar-kabar yang Allah sampaikan di dalam kitabnya Musa dan kitabnya Ibrahim. Nah, apa yang diuraikan dalam kitabnya Musa dan Ibrahim? Yang pertama adalah, ya, ala taziru wa ziratun wizra ukhra.
bahwa sesungguhnya manusia itu tidak akan memikul dosa orang lain, ya, gitu. Eh, jadi istilahnya adalah eh, apa dalam istilah hukum pidana perdata pun mengakui hal ini ya, bahwa manusia itu dihukum Zonderschaf apa yang tidak ada kesalahan tanpa pidana itu kan gitu ya. Tidak ada pidana tanpa kesalahan gitu. Ya itu seperti ini. Ini ayatnya diambil dari sini. Ala taziru wa ziratun wizra ukhra, bahwa sesungguhnya manusia hanya akan mengemban dosa yang dilakukannya. Ya, secara prinsip umumnya, prinsip khususnya berbeda. Prinsip khususnya adalah kalau kita pidana kita tahu ada delik by commission, delik by omission ya, gitu ya. Kesalahan karena kita yang melakukan, atau kalau kesalahan karena kita tidak melakukan. Kalau kita lihat orang bunuh diri kita diam aja kan kita dari by omission ya. Kita salah karena kita diam aja gitu ya. Ini kan contohnya seperti contohnya kaum Nabi Soleh. Kenapa kaum Nabi Soleh dihukum dengan adanya tofan, angin yang dahsyat sehingga meninggal semua orang kaum Nabi Soleh? Karena apa? Karena Nabi Soleh sudah jelas-jelas menyatakan bahwa ini ada onta putih, kalian jangan ngapa-ngapain ya, biarkan si onta ini jalan seenak seenak udelnya si onta ini, nggak usah diapa-apain. Jadi ontanya sangat besar, sangat bagus, putih. Tapi ternyata orang-orang kaum Nabi Soleh itu bersepakat ya melakukan pembunuhan terhadap si onta ini. Sehingga ontanya Nabi Soleh dibunuh oleh orang-orang. Tapi azab yang menerima azab siapa? Bukan hanya orang-orang yang membunuh, tapi orang-orang yang mengetahui dan diam saja, maka dihabiskan oleh Allah dengan tofan, angin. Tuh. Ya, dengan satu hembusan angin meninggal semua kaum Nabi Soleh itu. Karena apa? Melanggar perintah Allah yang jelas disampaikan oleh Nabi Soleh. Jangan ngapa-ngapain ini ontak, ya, jangan diapa-apain ontak ini. Ya. Di ayat yang lainnya saya lupa ayat surat apa ya. Wattaqu fitnatal ladzina la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wahai orang-orang, janganlah kamu berhati-hatilah wattaqullah wattaqu fitnatan dan kamu takutlah terhadap fitnah, terhadap bencana, terhadap ancaman. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Yang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim di antara kamu. Ya, artinya apa? Kalau adanya azab atau bencana itu tidak melihat hanya yang melakukan perbuatan, tapi yang diam saja pun bisa kena. Dia prinsip umumnya adalah la taziru waziratun jauh, bahwa sesungguhnya manusia hanya memikul dosanya sendiri, ya, hanya memikul kesalahannya sendiri. Tapi secara khusus itu bisa diterapkan bahwa kalau kita diam saja pun melihat orang melakukan kesalahan, kezaliman, ya, seperti contoh Nabi Soleh tadi ayat yang tadi saya maka aku pun lagi lapis ibadah lagi jauh kosong itu bahwa apabila kesalahan mengakibatkan suatu bencana suatu azab ya itu maka yang terkena imbasnya adalah kita juga semuanya ya. Itu ayat yang pertama. Jadi ayat pertama yang memang ada juga tertulis juga di kitabnya Musa dan kitabnya Ibrahim ya. Jadi ini bukan sebetulnya ketentuan ini prinsip ini bukan hanya diturunkan di Al-Quran. Tidak hanya di Al-Quran, tapi di Musa dan Ibrahim sudah ada. Ya. Kemudian disambung di ayat 39. Kalau yang 38 kan mengenai dosa, kesalahan. Ya. Di ayat 39-nya itu mengenai kebalikannya. Ya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu akan memperoleh apa yang diusahakan. Jadi ayat ini adalah ayat yang mendobrak ayat yang sebagai hujah, sebagai alasan adanya faham Jabariyah. Ya. Kalau kita tahu bahwa aliran teologis lah ya, filsafat terbesar di dalam Islam itu ada 3 kan. Ada yang nama Jabariyah, ya, Qadariyah, dan Ahlu Sunnah. Gitu ya. As'ariyah. Ya, kita pakai As'ariyah. Kalau aliran Jabariyah itu adalah yang mengatakan bahwa manusia nggak punya kehendak. Yang punya kehendak itu
Allah. Ya. Jadi kalau kita melakukan maksiat dosa, ya Allah lah yang salah. Ya. Karena Allah udah menghendaki demikian. Ya. Jabariyah manusia itu tidak punya kehendak semata. Jabar itu artinya paksaan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah paksaan. Adalah emang kita ditakdirkan apa kayak gini. Ya. Ya udah kita diam aja. Kita masa nggak berbuat. Dalil mereka adalah dalam surat, kalau nggak salah surat Ar-Rum kalau nggak salah. Wa ma romaita iz romaita walakin Allah roma. Sesungguhnya bukan kamu yang memanah orang itu, tapi Allah lah yang memanah orang itu. Ya, sehingga orang Jabariyah ini orang yang fatalis, orang yang betul-betul ya, kok nggak punya apa-apa loh, nggak punya kekuasaan apa-apa ya. Semua itu Allah yang berkehendak. Ya. Kalau saya fasik, saya melakukan dosa, ya karena Allah menghendaki demikian. Ya, kalau saya taat, ya Allah kalau nggak Allah menghendaki demikian. Ya. Bahkan kafir dan mukmin pun, ya karena Allah sudah berkehendak demikian. Ya. Nah itu adalah Jabariyah. Ya, aliran yang dimana manusia nggak punya kehendak karena kehendaknya Allah. Ya. Terus ada aliran Qadariyah, itu kebalikannya, bahwa manusia lah yang berkehendak, Allah nggak berkehendak. Ya. Dalil yang jadi dasar mereka ya inna hadainal sabila imma syakura wa imma kafura. Sesungguhnya Allah memberikan dua jalan, terserah kamu memilih syukur atau beriman. Gitu, ya. Itu yang mereka mendalilkan bahwa apapun yang ada di dunia ini, apa yang kita lakukan, itu adalah kehendak kita, bukan kehendak Allah. Ya. Jadi menafikan adanya kehendak atau iradah Allah. Ya. Semua yang kita lakukan adalah pilihan kita, mutlak pilihan manusiawi kita. Ya. Tapi ya ada konsekuensinya. Kamu pilih jalan kanan, ya kamu beriman. Kamu pilih jalan kiri, kamu kufur. Gitu. Ya. Tapi kembali, mereka menafikan kehendak Allah. Itu Qadariyah. Qadariyah itu yang sekarang Islam Mu'tazilah. Mu'tazilah yang memang betul-betul bahwa apapun yang ada di dunia itu adalah karena manusia. Tidak ada campur tangan Allah. Ya. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah aliran Asy'ariyah. Kita semua ahlu sunnah wal jamaah. Di sini ayat ini bertemu. Wa anna laisa lil insani illa ma syaa. Sesungguhnya itu adalah hadis hujah bahwa sesungguhnya bahwa ada dua kehendak sebetulnya. Allah punya kehendak iradah dan manusia pun punya kehendak. Ya. Saat ini kita punya kehendak misalkan ya, pagi-pagi jam 7 mendingan saya jalan pagi atau saya ikut pengajian. Itu kehendak kita, pilihan kita. Ya, gitu ya. Tapi Allah kemudian menghendaki kami ikut pengajian. Akhirnya kita hadir di sini. Nah, itu bertemunya lah kehendak manusia dan kehendak Allah. Ya. Jadi ada dua kehendak ini. Oh, manusia punya kehendak. Nggak mungkin manusia nggak punya kehendak, nggak punya kemauan, nggak punya keinginan. Kalau manusia nggak punya keinginan, nggak punya kehendak, nggak mungkin kita bisa beradu pinak. Ya. Nggak mungkin kita bisa sampai saat ini. Ada kehendak manusia, tidak bisa dinafikan. Tapi ada iradah Allah. Ada Allah juga berkehendak. Ya. Dalam suatu hadis, wa may yuridillahu bi khairan yufasihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang baik, ya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuatnya paham terhadap agama. Itu kehendak Allah. Ya, artinya Allah berkehendak pada manusia. Memang tidak Allah kehendak pada kita. Allah berkehendak pada kita adalah kebaikan. Ya. Tidak pernah Allah berkehendak itu zalim. Tidak, Allah itu adalah sifat yang tidak mungkin bagi Allah bertindak zalim. Ya. Allah maha adil. Allah berkehendak. Tapi kehendak Allah adalah kehendak kebaikan buat kita semuanya. Nah, apabila bertemu kehendak manusia kehendak Allah, itulah yang namanya takdir. Ya, kita lakukan saat ini, kita terima. Bertemunya kehendak Allah dan kehendak kita. Ya, jadi ini intinya adalah bahwa bahwa sesungguhnya manusia itu akan memperoleh apa yang diusahakan. Ini yang mendalilkan salah satu juga dalil yang menjadi dasar bahwa nggak ada tuh istilahnya kiriman-kiriman hadiah doa, ya. Kiriman-kiriman hadiah baca Quran, kita baca Yasin, kemudian pahalanya dikirim pada si mayit gitu ya. Ya karena manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakan. Artinya apa? Kalau dia udah meninggal ya udah selesai. Dia nggak bisa berusaha apa-apa lagi kan.
Itu secara prinsip umum kan demikian. Ya, pengertian dari sini. Jadi kita harus paham bahwa sampai kita nanti menjelang ajal, ya, di mana kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, banyak-banyak lakukan perbuatan baik. Ya. Intinya itu, ya, bahwa setelah kita meninggal udah selesai kok urusan. Ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apapun lagi. Ya, makanya dalam ayat-ayat yang lain kan banyak. Laula akhortani ila ajalin qarib. Asaddaqo wa aku minal muslimin. Ya Allah, tundalah ajalku. Ya, kalau engkau tunda ajalku, maka aku akan bersodakoh dan akan menjadi orang muslim. Gitu. Itu kan penyesalan-penyesalan pada saat ajal sudah dicabut. Ya. Jadi ayat inilah yang menjadi dasar bahwa ayo kita sama-sama sebelum ada ajal itu kita melakukan perbuatan baik. Karena setelah itu selesai udah wassalam. Ya. Bahwa apa yang akan kita peroleh di ayat berikutnya kan, wa ana sa'il safayuro summa yuzahu jaza al aufa, bahwa apapun yang kita perbuat selama umur hidup kita, ya, itu safayuro, itu akan Allah lihat. Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah buatan sare, ya, perbuatan baik jahat, oh Gusti Allah buatan sare. Di ayat 41-nya, ya, summa jazahu jaza al aufa, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang sempurna. Ya, pengertiannya sempurna, bukan baik, bukan berlipat, bukan banyak. Ya. Namanya sempurna, ya sempurna gitu ya. Yang namanya sempurna pasti baik, pasti banyak, pasti berlipat. Ya, itu sempurna. Jadi eh, kembali, ayo kesempatan kita adalah kita lakukan perbuatan baik sebelum ajal. Ya. Sehingga pada saat ajal itu nanti Allah akan memberikan pahala sempurna kepada kita. Ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya lakukan perbuatan baik sebelum ajal tiba. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah, bekerjalah, beribadah makhluk atau muamalat hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Ya, karena setelah itu udah finish, selesai urusan. Ya, gitu. Nah, tapi kalau orang yang pintar, ya, orang yang memikirkan masa depan, ya, kan kita paham bahwa usia kita dibatasi 63 tahun. Sehingga pahala kita, kebaikan kita ya terbatas hanya 63 tahun. Ya. Tapi sebenarnya ada cara-cara, trik-trik bagaimana kita supaya perbuatan amal baik kita itu bisa melewati usia biologis kita. Usia biologis itu 63 tahun. Ya. Pada umumnya. Karena Rasulullah meninggal usia 63 tahun ya. Kita sekarang dari 53 tahun, 54 tahun, 52 tahun, ya masih ada 10 tahun lagi. Misalnya. 10 tahun lagi, setelah itu baru masuk injury time. Kalau kita umur 64 ke sana tuh udah injury time lah. Masa tambahan kalau kita main bola. Ya. Tapi waktu permainan bola itu pada umumnya 63 tahun. Ya. Nah, saya kesempatan. Nah, usia biologis kita 63 tahun. Sehingga pahala amal perbuatan apapun yang kita lakukan yang terbatas di, let's say, 63 tahun itu. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa nabung pahala? Kan tadi disampaikan bahwa ayat ini yang menjadi dalil bagi Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ya, ya, jadi berbeda antara yang Imam Syafi'i katakan dengan apa yang kita lihat pada umumnya ya, praktek-praktek. Ya, yang kita hadiahkan bacaan Yasin kepada si A, si B, si C gitu ya, segala macam. Ya sebetulnya kalau Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa menghadiahkan bacaan doa, bacaan Quran atau perbuatan baik, ya itu nggak bisa, gitu, ya. Karena udah selesai perbuatan manusia, udah diputus pada saat dia meninggal, udah selesai dia, ya. Jadi nggak bisa kita hadiahkan. Kita melakukan perbuatan baik, kita hadiahkan ke dia, enggak, gitu. Cuma emang ada syaratnya, ada ketentuan yang lainnya. Apa yang kita bisa uh, hadiahkan? Atau tadi saya sampaikan bahwa walaupun usia biologis kita let's say sampai 63 tahun,
bagaimana supaya amal-amal kita bisa berlanjut melewati masa usia biologis kita, ya. Itu dalam hadis-hadis Rasulullah, ya. Itu yang hadis yang umum yang mungkin kita sudah sangat paham, sudah sangat sering kita dengar, ya. Iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka segala amal perbuatannya itu terputus. Itu yang maksudnya bahwa ayat tadi, ya, bahwa wa ma la yasalul insani illa masa, bahwa sesungguhnya manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakan. Ya, artinya setelah dia meninggal ya udah selesai itu. Amal-amalnya dia udah selesai. Ya, itu hitungan amal perbuatannya udah selesai. Kecuali tiga hal. Illa min salas. Kecuali tiga hal. Ya. Jadi ada pengkhususan di sini. Ya. Secara umum amal manusia terputus pada saat dia meninggal, tapi secara khusus ya kalau dalam PIH, ya, pengetahuan ilmu hukum, itu ada yang derogat gitu, ya, lex spesialis, derogat generalis. Ya, generalisnya adalah bahwa wama laisa lil insani illa masa, sesungguhnya manusia itu hanya memperoleh apa yang dia lakukan. Tapi spesialisnya, ya, hadis ini bahwa, ya, idza matal insan in qata amalahu illa salas. Kalau manusia meninggal itu akan terputus amalnya kecuali tiga hal, ya. Yang pertama adalah waladin soleh yad'ulah. Nah, tadi disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa pahala baca Quran itu nggak bisa dihadiahkan ke mayit, ke orang yang meninggal. Walaupun kita sering lakukan, ya, tiap Jumat kita baca Yasin, nanti bilang kita hadiahkan, atau ada orang meninggal, tahlilan, baca Yasin, nanti bacaannya dihadiahkan kepada si mayit itu. Itu sebenarnya sih nggak bisa itu. Imam Syafi'i sendiri mengatakan nggak bisa. Gitu. Kecuali ini doa. Doa dari siapa? Doa dari anak soleh. Ya. Waladin soleh yad'ulah. Kecuali doa dari anak soleh. Ya, kita sebagai anak, orang tua kita doakan tiap hari. Tiap saat doakan orang tua kita yang sedang meninggal dunia. Rabbana Rabbiqfirli wali walidayya wa cukup. Ya. Dengan doa itu, ya, selama anak kita masih mendoakan kita, ya, maka pahala itu akan mengalir, akan sampai kita di kuburan kita. Yang kedua adalah sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, infak jariyah. Ya, kita belanjakan harta kita di jalan Allah untuk menjadi amal jariyah. Itulah sesungguhnya tabungan kita. Kalau kita kan setiap gajian, ya, kita sisihkan 30% untuk tabungan, ke investasi, whatever lah. Bisa saving, bisa investment gitu, ya. 30% kita tabung, depositoin, atau sebagian kita beli saham untuk investasi, investment, ya. Sisanya untuk kebutuhan harian, untuk bayar utang lah, untuk konsumsi lah, segala macam, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah apakah kita yakin yang 30% itu adalah uang kita yang sesungguhnya? Apakah 30% itu adalah milik kita, yang kita saving, yang kita invest gitu? Kan belum tentu juga. Ya, kalau kita meninggal, saving kita buat siapa? Buat ahli waris kita. Yang nikmatin siapa? Ahli waris kita, bukan kita. Jadi investment, saving yang sesungguhnya adalah yang ini, sedekah jariyah. Itu yang nggak akan habis. Ya, let's say misalkan lah, oke, zakat wajib, 2,5% kita keluarkan zakat. Tambah 7,5%. Kita niatkan untuk sedekah jariyah. Bayangin, kalau sepanjang umur hidup kita sedekah 7,5% dari penghasilan kita, ya, kita jadikan amal jariyah. Bangun masjid, bikin jalan, wakaf Quran, apapun lah itu sedekah jariyah, ya. Maka amal pahala dari orang-orang yang memanfaatkan sedekah jariyah itu akan tetap mengalir ke kita. Sehingga kita masih bisa memperoleh pahala melampaui usia biologis kita, yang tadi misalkan 63 tahun. Ya, kan tadi kan secara umum 63 tahun kita meninggal udah selesai, masalah. Ya, kita nggak bisa memupuk pahala-pahala lagi, memupuk amal-amal lagi, kecuali yang tiga tadi, doa anak soleh, yang kedua adalah sedekah jariyah. Ya, jadi kalau kita biasakan 2,5% zakat wajib, 2,5% kita sedekahkan, kita amal jariyahkan. Itulah
saving atau investment yang sesungguhnya. Atau investasi lah, saya nggak ngomong saving lah. Itu investasi sesungguhnya. Investasi akhirat kita. Investasi kita pada saat kita meninggal dunia. Ya, akan tetap mengalirkan pahala. Ya, kalau kita ngomong secara ekonomi, akan tetap memberikan bunga lah gitu ya. Meskipun pokoknya tetap ada, bunganya akan ngalir terus itu. Ya, kalau dalam istilah perbankan, deposito aro, automatic rollover. Gitu ya. Bunganya berbunga terus. Sepanjang kita melakukan amal jariah. Dan yang ketiga adalah au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Jadi ya sekarang eh, kita saling sharing lah. Kalau minta sharing nih ya, kita saling sharing ya. Itu ada ilmu yang bermanfaat. Misalkan ya kita contoh saja, misalnya saya sedang sharing ayat ini. Ya kalau teman-teman dengarkan, teman-teman bisa pahami, teman-teman bisa lakukan, ya itu akan jadi menjadi saya. Ya. Makanya kan kita berlomba lah dalam hal ini, dalam sharing. Ya. Balik gue walau ayat, sampaikan padaku walaupun cuma satu ayat. Ya. Kita sharing ilmu yuntafau bihi. Ya, ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmunya, apapun pengetahuan kita sharingkan pada orang lain. Ya. Dan orang itu melakukan apa yang telah kita sharing, maka itu akan mengalir pahala-pahalanya. Selama orang itu melakukan apa yang kita sharingkan. Ya. Makanya dalam konsep Islam sebetulnya, kalau di zaman-zaman khalifah-khalifah Islam itu ya, tidak ada konsep yang namanya hak cipta sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita kembali ke masa khalifah dinasti Abbasiyah Umayyah itu ya, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, mereka kan sangat banyak membuat buku ya, sangat banyak membuat buku. Itu ada hak ciptanya nggak? Nggak ada. Ya. Nggak ada hak ciptanya mereka itu. Tapi kita bisa manfaatkan saat ini. Karena apa? Karena khalifah-khalifah pada bahasa dinasti-dinasti itu, mereka menghargai ulama, menghargai orang-orang yang bisa membuat buku yang baik, itu dengan emas. Jadi misalnya dia cetak, makanya kalau kita baca kitab-kitab bahasa Arab yang benar ya, itu kan berjilid-jilid tuh, ya bisa sampai satu lemari. Gitu. Berapa beratnya itu buku satu lemari? Biasanya 10 kilo misalnya. Kita ngomong tafsir ya, tafsir, tafsir Ibnu Katsir misalkan, itu berapa kilo gitu ya? Let's say 10 kilo. Maka khalifah akan mengganti hak cipta itu, membeli hak cipta itu dengan emas seberat buku yang dikarangnya. Dia kalau 10 kilo beratnya buku, ya udah, maka khalifah akan mengganti dia dengan 10 kilo emas. Selesai. Ya. Jadi ada yang diperoleh oleh si author, si pengarang itu adalah di depan dia dapat emas, di belakang amal jariahnya gila. Sampai sekarang kita baca buku-buku Imam Ghazali, ya. Sampai sekarang kita baca kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya, semua Sahih kita baca. Ya, semua Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud ya. Kita baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kitab Imam Syafi'i, kita baca semuanya. Ya. Bayangkan amal jariahnya. Berapa miliar orang yang membaca kitabnya Imam Ghazali, kitabnya Imam Syafi'i, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Berapa miliar orang manusia dunia yang membaca kitab. Ya. Berapa pahala yang mereka dapatkan. Majariah, ilmu yang mengalir, ilmu yang tafau. Dia nggak memberikan harta, yang dia berikan ilmu. Ya. Jadi ayo kita bersama-sama, kita saling sharing. Satu, pada semua kita. Yang kedua adalah jangan pelit-pelit sama ilmu. Kadang-kala kita suka kayak pendekar, apa kayak guru silat gitu ya. Kalau guru silat, kalau kita nonton Wiro Sableng atau kita nonton film-film Cina, kupu-kupu Shaolin, Shaolin Cina, silat-silat Cina lah, ya. Pasti si gurunya itu menyimpan satu ilmu pamungkas yang nggak diserahin ke muridnya, kecuali menjelang dia mati, gitu loh. Ya, menjelang dia mati,
baru dia kasih tuh ilmu pamungkasnya ke muridnya gitu loh. Jangan kayak gitu artinya di kita ini ya. Apapun yang kita miliki sampaikan ya. Kita sharingkan karena niatnya tadi ilmu yuntafau bihi, ilmu yang bermanfaat ya. Karena makin banyak orang yang mengetahui dan mengamalkan ilmu kita, pahala itu akan makin terus mengalir ya. Itu dalam suatu hadis Muslim juga ya, bukan buat an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Ibu Mas'ud, Abu Mas'ud Rasulullah SAW berkata bahwa mandal al khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Mandal al khairin, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, mandal al khairin falahu ajri fa'ilihi, maka bagi orang yang menunjukkan kebaikan itu adalah pahala orang yang mengerjakannya ya. Jadi kalau Bang Viko misalnya memberikan uh, kebaikan atau memberikan suatu nasihat kepada si Pak Ketum ya, saya Pak Ketum sholatlah pada waktunya. Nah, kami Pak Ketum ngomong ke teman-teman, ngomong ke Bakti, ngomong ke Faisal, ngomong ke Herung, saya sholatlah pada waktunya. Nah itu pahala Pak Viko itu nyebar kemana-mana, itu kayak MLM ya, level marketing ya. Jadi ya kita sama-sama bercoba seperti ini. Bagaimana agar supaya pahala yang kita dapatkan itu tetap mengalir meskipun usia biologis kita sudah sampai saat kita meninggal, tapi tetap ada pahala yang mengalir. Inilah yang namanya prinsip ekonomi kan. Kalau kita kan semua belajar prinsip ekonomi kan. Prinsip ekonomi kan istilahnya upayanya sedikit, hasilnya gede, ya. Ya seperti itulah itu diajarkan bahwa ya kita cuma ajarkan satu ayat, dua ayat, tapi ternyata ayat itu dikerjakan oleh orang lain, ya sebanyak itulah pahala kita akan ya. Upaya sedikit, ya, tapi manfaat sangat besar sampai justru melampaui usia biologis kita. Ya itu jadi karena semuanya mungkin hari ini apa yang bisa saya sampaikan bahwa kajian mengenai atau sharing dari surat An-Najm ya, surat Makiyah yang memang salah satu bukti adanya uh, Quran ini bukan dari manusia, bukan dari Nabi Muhammad atau yang Quran yang wajib wahyu Jumaan, dan bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu bukan ucapannya dia, tapi wahyu dari Allah ya. Dan ya intinya bahwa mari kita saling berbuat sesuatu di mana perbuatan itu bisa tetap menginvestasikan pahala buat kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Karena itulah yang kita cari. Manusia meninggal selesai semuanya. Ya. Jabatan tinggi meninggal selesai habis sudah. Ya. Harta kita di bank, uang kita miliaran di bank, kita meninggal habis sudah. Kita nggak nikmatin. Ya kita lakukan cerdiklah dalam kita berinvestasi pahala. Ya. Mana kita bisa menginvestasikan sesuatu di mana investasi kita tetap berkembang meskipun kita telah meninggal dunia. Ya, walau bisa ya bila kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ke Pak Viko lagi Pak Viko. Pak Viko. Ustadz Ipang, terima kasih Ustadz Ipang. Kita buka pertanyaan, eh, tapi seperti biasa saya curi start dulu ya Ustadz Ipang untuk nanya. Oke, eh, tadi Ustadz Ipang ada jelaskan mengenai An-Najm 38. Mungkin kalau boleh di apa dibalik apa ke ayat ini. Nah, An-Najm 38 ini bilang bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini mungkin eh, apa sepertinya penjelasan atau klarifikasi ke teman-teman nonis bahwa yang saya dengar itu bahwa apa Nabi Isa itu memikul dosa orang lain, datang untuk memikul dosa orang lain. Tapi itu side show ya. Tapi yang ingin saya tanyakan mengenai ini, mengenai minuman keras. Saya pernah baca bahwa eh, penjual yang melakukan proses dan sampai ke petaninya segala macam itu memikul dosa orang yang meminumnya gitu loh. Nah, ini mungkin Ustadz Ipang boleh boleh share apakah saya salah mendengarnya atau mungkin
bahasanya adalah dia orang itu berdosa karena membuat orang lain berdosa. Saya kira mungkin Ustadz Ipang bisa bisa share. Silakan Ustadz. Terima kasih Bang Viko. Ya, sebenarnya terkait masalah memang keras babi, ya, itu dari hulu ke hilir dia itu berdosa. Ya, artinya yang ditanggung saya pengedar, pembuat, produsennya, even petaninya. Kalau petani emang sengaja menanam padi tapi dipakai untuk minuman keras, dia sengaja gitu ya. Dia udah dosa di situ, ya. Jadi dosanya masing-masing. Dia bukan dosa dia minum dosanya orang mabok dinimpahin ke dia enggak. Dosanya ya sesuai dengan ibaratnya conveyor belt-nya lah ya kan ya. Dosanya masing-masing. Gitu. Dosanya petani yang menanam, ya. Dosanya tengkulak yang membeli padi untuk dibuat minuman keras gitu ya. Dosa produsen, dosa perbankannya yang memfasilitasi produksi minuman keras ya, membuat pabriknya gitu ya, tenaga kerjanya. Itu dosanya tentang masing-masing Bang Viko. Ya. Jadi bukan misalnya dosanya cuma satu minum khamar kemudian dibagi rata, enggak gitu. Masing-masing punya dosa. Kali itu kayak conveyor belt, ya, kayak ban berjalannya masing-masing punya dosanya. Itu sih Bang Viko. Ya. Eh, dan emang benar memang ini adalah konsep ini, makanya kenapa disebutkan di ayat 36-37-nya bahwa ini sudah ada di kitabnya Musa dan Ibrahim loh. Ya. Artinya di Injil pun ada, ya. Karena Injil pun adalah juga Taurat kan. Nah, kan Injil sendiri kan Taurat sebenarnya. Taurat kan itu Old Testament, ya. Injil adalah New Testament, gitu. Injil adalah New dan Old Testament. Gitu. Jadi di Old Testament ada ketentuan ini, la taziru waziratun wizra ukhra, bahwa tidak ada dosa turunan, tidak ada dosa-dosa tanggungan, apalagi dosa orang lain menanggung dosa orang lain, apalagi dosa turunan kan ada, gitu. Ya, ya supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa tidak ada konsep itu, ya kan ya. Nggak ada konsep dosa turunan, nggak ada konsep orang menanggung dosa orang lain. Makanya sengaja di ayat kalau bisa baca ayat 36-37-nya itu ya wama yunaba fi suhufi Musa, bahwa apapun yang akan di bawah ini diuraikan itu ada di kitabnya Musa. Nah, salah satu yang pertama disebutkan ini, la taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Padahal itu konsep basic dari ajaran rekan teman-teman kita yang non muslim. Ya. Itu kan konsep basicnya mereka dosa turunan itu ya. Gitu. Ya itu saya pikir intinya tadi kembali ke masalah alkohol tadi ya, itu kayak cover belt kan gitu ya. Dosanya ya masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia bukan dosanya orang minum bukan ujungnya doang, bukan minum alkoholnya doang yang diharamkan, enggak, tapi semuanya rantai produksinya itu kan. Ayo demikian juga babi, ya, sama juga. Itu sih Bang Vika, walau alam. Ya, makasih Ustadz Ipang. Ya. Mungkin saya buka pertanyaan untuk teman-teman. Silakan. Izin Viko mau Ya, tanya Silvano. sedikit. Oke, tadi kayaknya yang bicarain mengenai Al-Quran ya, kitab suci kita gitu. Ini agak mau nanya tapi keliling-keliling dulu nih ceritanya Van, nggak apa-apa ya. Jadi aku baca 2 buku nih terakhir-terakhir ini. Buku Berani Melawan Arus dari mantan bosku Pak Frans, sama buku Melawan Lupa Menepis Stigma Asfi Warman Adam gitu. Kalau dari penjelasan Irfan tadi menjelaskan bahwa merefer ke bukunya Pak Frans tadi itu seperti Irfan tuh mengingatkan gitu ya, mengingatkan histori sama adanya batas usia gitu. Kalau di bukunya Pak Frans itu saya merefer gini mengenai kasus BLBI. Ini agak nyimpang dikit nggak apa ya. BLBI itu udah tahun 90 sekian dan rasanya udah jelang 30 tahun untuk daluarsa tuntutan perdata. Nah, itu gimana ya gitu. Apakah masih bisa dikoreksi? Yang kedua juga koreksi mengenai ini masih 30 masih awal Oktober mengenai kejadian coup atau kudeta di tahun 65 peristiwa G30S gitu kan. Nah, si Pak Asfi Warman ini mengkoreksi gitu ya. Sebenarnya bukan mengkoreksi, dia memaparkan sebagai ahli sejarah memaparkan kronologinya begini loh. Jadi kita diajak melihat sejarah dari perspektif yang berbeda gitu. Tujuannya adalah jangan sampai
menimbulkan stigma yang keliru dan mengkristal. Nah, kembali ke paparan Irfan tadi, apakah Al-Quran itu terjaga ya seumur hidup, bahkan ketika kita sudah meninggal, abadi gitu? Apakah pernah ada dibuat Al-Quran versi lain gitu ya, kemudian ada pengikutnya atau disimpangi gitu ya? Terus kita taunya bagaimana nih gitu? Bagaimana taunya itu disimpangi atau dibuat versi berbeda? Nah, terus bagaimana mengkoreksinya? Bagaimana kalau kejadiannya bukan di sini, misalnya di belahan dunia lain gitu? Kalau dia memang satu referensi bagi seluruh umat gitu ya, bagaimana kita tahu bahwa kita tuh seragam? Sementara di sana versinya begitu, di sini versinya begini gitu. Nah, kita bagaimana tahu bahwa hal tersebut Al-Quran kita tidak dibuat versi yang berbeda atau disimpangi, dan kemudian bagaimana kita mengkoreksinya supaya seperti tadi si histori kita aja jangan sampai juga ada kristalisasi sejarah yang keliru. Nah, gitu. Jadi saya nggak cerita panjang lebar tentang itu karena itu bacanya bukunya sendiri. Cuman saya terinspirasi bertanya dari referensi dua hal tersebut. Tolong ya Irfan ya. Atau mungkin yang lain nanti mau bisa menambahkan. Terima kasih. Thank you. Wah, pertanyaan sangat baik ya dari Jang Ratno. Ya. Yang pertama, ini ada dua dalil ya, ada dua pembuktian. Bukti pertama bukti Al-Quran sendiri tentu ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 9. Nanti Ratno bisa baca sendiri. Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kami Allah ya. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran itu akan senantiasa terjaga. Ya. Itu yang ada di Quran. Ya. Dan kita beriman kepada apa yang ada di Quran. Tidak ada, kita nggak boleh nggak beriman sama apa yang ada di Quran. Ya, itu prinsip dasarnya satu. Dari Quran sendiri bahwa Allah telah memberikan statement dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan pasti Al-Quran akan dijaga. Ya. Keasliannya, kemurniannya. Itu dari sisi apa ya, Quran sendiri ya. Al-Quran sendiri sudah menjelaskan demikian. Yang kedua, ya, dari sisi sejarah, sisi faktual, sisi fakta-fakta yang ada. Karena saya juga tanya, buku apa yang bisa dihafal oleh manusia dari A sampai Z, dari awal sampai akhir? Hanya satu buku yang bisa dia dihafal oleh manusia, yaitu Quran. Ya, banyak sekali hafiz Quran. Ya, jutaan, puluhan juta, ratusan ribu, miliaran hafiz Quran. Dari kalau kita sejak zaman Nabi sampai saat ini. Ya, sangat banyak hafiz Quran. Itu suatu bukti bahwa Allah akan menjaga Quran dengan adanya hafiz Quran. Tidak ada satupun buku di dunia ya, yang bisa dihafal oleh manusia dari A sampai Z, titik komanya. Ya, kapan dia harus berhenti, kapan ayat ini, ayat itu. Tidak ada manusia pun, tidak satu buku pun di dunia ini yang bisa dihafal oleh manusia. Mau ngomong Injil, nggak ada yang hafal Injil. Mau ngomong Weda, tidak ada yang hafal Weda. Ya. Apapun lah, buku apapun. Jangan kan hukum perdata ya. Nggak ada orang hafal hukum perdata. Dari bab 1 sampai bab terakhir. Hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Ya. Jadi dengan hafalan-hafalan inilah Allah menjaga Al-Quran. Ya. Ingat, Quran bukan kitab sejarah. Ya. Sejarah is written by the victory, ya kan ya? By the victors, ya kan? Sejarah itu ditulis oleh pemenangnya. Jadi begitu rezim berganti, masa berganti, pemenang berganti akan mengubah sejarah. Ya. Ya, sejarah itu sangat subjektif. Ya, sejarah sangat subjektif. Tergantung kita melihat. Kalau orang-orang Eropa, orang-orang Kristen melihat bahwa Richard the Lionheart is the hero of the Crusaders, ya, bahwa si Richard Lionheart itu adalah pahlawan perang salib. Ya. Dari sisi Islam, kita melihatnya bahwa Saladin sebagai pahlawan perang salib. Ya. Sangat subjektif, tergantung dari posisi apa kita melihat. Kalau buku sejarah ya, kalau sejarah. Tapi kembali,
Quran itu bukan buku sejarah. Quran adalah wahyu Allah. Ya. Dan memang salah satu bukti tadi dari Quran sendiri yang mengatakan statement Allah bahwa Allah Al-Hijr ayat 9 tadi Allah menurunkan Quran dan Quran itu akan dipelihara. Yang kedua, ya secara faktual lah. Berapa banyak kita lihat tetangga kita yang hafal Quran, 30 juz. Ya, banyak. Tapi coba, ada nggak satu buku pun yang dihafal oleh manusia? Nggak ada. Kecuali Quran. Ya. Jadi apapun ada salah cetak, salah tulis, ada versi ono, versi ini. Orang tuh kalau tahu, oh, ini salah gitu. Ya. Karena banyaknya hafiz-hafiz Quran ini gitu. Ya mungkin ada yang bisa menambahkan, tapi saya cuman yang mudah aja, yang gampang lah tadi. Baik dari nakli, dari Al-Quran sama dari akli. Jadi yang kita lihat sehari-hari banyaknya hafiz Quran. Mereka orang Berarti itulah kan yang memang menjaga. Gimana, mm, Mbak Retno? berarti yang Al-Qur'annya nggak berubah, yang berubah itu bukan berubah, yang penafsir ini barangkali ya. Iya, kalau tafsiran memang tuh makanya penafsiran kan banyak. Tafsir Ibnu Ya, ya. Katsir, Ya. tafsir Jalalain, tafsir Misbahnya Mm-mm. Quraish Shihab, tafsir Al-Hazar. Kalau tafsir mah banyak. Tafsir kan Ya. pemahaman, ya. Pemahaman orang terhadap, ya mungkin pemahaman saya terhadap ayat ini akan berbeda dengan pemahaman Mbak Retno terhadap ayat ini. Pemahaman, tafsir pemahaman. Tapi tulis Ya. saya sendiri nggak berubah, ya. Bacaannya sendiri nggak berubah, ya. Ya. Gitu sih ya. Oke. Terima Oke, kasih banyak, Pak. Yo. oke. Makasih Ustadz Ipang. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ada pendapat atau ada yang bertanya, silakan. Itu ada Satya Bakti mungkin mau ngasih masukan itu kebetulan hari ini bisa join. Bang Bakti ada yang mau Silakan. disampaikan? Hari ini dengerin dulu. Lanjut Ya, aja Pak Viko, Mbak ya, Tani, lanjut. Terima ya, kasih. Ya, siap. baik. Bang Saya Faisal, boleh bertanya. silakan, Saya boleh silakan. bertanya. Silakan, Kak Nani. Silakan, Ustadz Nani. Ya, Ya. ya punten. Mengenai seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, untuk kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, di dalam hadis dan di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa anak-anak kita sebelum balik itu kan dosanya itu mungkin belum diperhitungkan gitu kan. Cuman masalahnya saat anak kita tumbuh dari lahir sampai di usia balik itu kewajiban kita mungkin sebagai Nah, ini hilang Nani suaranya. Ya, keputus ya. orang tua itu pada saat Nani tadi terputus, mungkin Nani ada sekitar, oke. boleh diulang mungkin ya. Diulang ya. Jadi Ya. mengenai dosa orang tidak akan dipikul oleh orang lain. Ini menyangkut antara hubungan anak dengan orang tua. Ya, kita kan mungkin punya anak-anak yang mungkin sekarang udah banyak yang sudah akhir balik, bahkan sudah dewasa. Tapi sejak anak-anak kita lahir sampai dengan usia balik, itu kan memang dosanya itu belum diperhitungkan gitu. Dalam satu hadis saya dengar ya gitu. Cuman kita sebagai orang tua pada saat di masa anak lahir sampai dia menjelang usia balik itu kan kewajiban untuk membimbing, mendidik, akan mengarahkan untuk hal-hal terutama ke ibadah, mengajarkan sholat dan lain-lain, gitu kan. Nah, di sini dosanya orang tua itu ya istilahnya dosa orang tua tidak memberikan bimbingan itu mungkin ya Ustadz ya, yang kenapa diartikan bahwa dosa anak adalah apa yang diperbuat anak itu orang tua juga menanggung dosanya seperti itu. Dan yang kedua adalah ada eh, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa maaf nih seorang eh, pezina itu 40 rumah atau 40 orang di sekitarnya itu akan ikut terbawa dosanya dan sialnya. Nah, mohon mungkin pencerahannya Ustadz Irfan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Teh Nani. Jadi memang benar saya dijawab oleh Teh Nani sendiri ya, bahwa nanti nanti di akhirat ya, ketika ditanya kenapa kamu kan dosa, ya ya Allah jangan saya yang kena dosanya dong, orang tua saya juga kena dosanya karena dia nggak ngajarin saya. Tapi bukan dosa si anak, artinya dipindahin ke orang tua, tapi si anak ini mengadu pada Allah bahwa ya Allah, waktu saya di dunia so orang tua saya nggak pernah ngajarin saya gitu loh, ya. Nah ditambahin dosanya kayak gitu loh ya kan ya. Jadi bukan dosanya anak melakukan tidak berbuat baik kemudian dipindahin sehingga si anak dosanya hilang, enggak gitu loh ya. Tapi seolah orang tua ini ditambah dosanya karena nggak ngajarin. Ya, sama seperti eh, ya antara imam sama makmum lah, bahwa kesalahan makmum itu nanti makmum itu salahnya ditanggung sama imam. Nah, seperti itu lah ya. Nah, jadi bukan dosa anak yang dia pindahin, diambil, pindahin ke sana, enggak. Tapi memang tadi seperti saya sampaikan bahwa dosanya orang tua karena dia lalai mengajarkan. Sepakat di situ ya. Bukan dosanya anaknya dipindah, diambil orang tua, enggak. Ya, baik. Jadi intinya ya, ya tadi sebenarnya satu hal yang mungkin saya agak lupa di sini, suatu konsep yang sangat menarik, yang sangat sebenarnya konsep yang di surat A39 ini masalah kehendak ya, gitu. Itu saya diambil juga oleh hukum positif kita, itu dalam tadi dolus ya, pidana kan ada dolus ya, kehendak, kesengajaan gitu ya. Wana laisal insan ila masa, sesungguhnya manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakan. Orang itu melakukan sesuatu pasti ada kehendak, ada niatan ya. Jadi kalau orang itu nggak punya kehendak, ya nggak bisa dikenakan pidana, ya nggak akan misalnya dia kayak anak kecil tadi, dia nggak punya, anak kecil belum tahu kehendak, belum tahu mana yang baik dengan buruk segala macam, makanya nggak ada pidana sebetulnya. Ya, konsepnya pidananya beda dengan pidana masa gitu ya. Jadi dalam Islam, yang ayat ini juga dalil bahwa orang bisa dihukum karena ada kehendak, sehingga dia melakukan sesuatu hal. Ya, ke situ sih larinya ya, teori-teori, sebenarnya teori-teori tadi dari pidana juga diambil dari konsep-konsep ini ya, bahwa lo melakukan sesuatu kalau lo berkehendak. Nah, atas lakukan lo sesuatu itulah kamu dapat pahala atau dosa atas kehendak kamu itu ya. Eh, itu yang kemudian diterjemahkan dalam konsep-konsep teori-teori hukum kita ya. Terus yang tadi eh, yang masalah pezina ya, ya tadi inilah konsep Islam, bahwa Islam itu kalau mau baik jangan baik sendiri dong ya, ajak-ajak orang lain juga maksudnya ya, ajak-ajak orang lain juga ya, artinya ya jangan kita doang yang baik, tetangga kita, keluarga kita juga harus baik, tetangga kita juga harus baik, maksudnya maksud hati seperti itu sih. Dan lebih ke arah situ. Jadi jangan baik buat diri sendiri lah, buat keluarga dan buat lingkungan juga ya, karena kita hidup kan bersosial, sebaik-baiknya kita ya bisa mengajarkan orang lain. Tapi memang saya dengar itu ada hadis yang kalau orang berzina 40 rumah itu terkena imbasnya. Ya siapa tahu aja mungkin karena dia pezina, dia ada penyakit, bisa nularin yang lain, ya bisa aja kan kayak gitu. Ya nggak? Ya. Ya misalnya ada seorang wanita tunasusila tinggal di satu rumah ya. Pasti dampaknya orang si, sorry to say ya, si wanita ini mungkin akan mempengaruhi tetangga kiri kanannya. Ya. Nah itu konsepnya Islam, bahwa ayo kita baik secara jamaah, bukan baik secara individual doang gitu ya. Tapi juga harus ditularkan ke jamaah. Ya walau misal tuh nanti mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin menyangkut ke Jayus itu ya Ustadz ya. Kita tidak boleh membiarkan orang lain berbuat kesalahan tanpa kita mungkin menegur atau menasehatinya gitu ya Ustadz. Itu mungkin Iya. supaya mungkin sama-sama mengajak ke arah yang baik gitu. Terima kasih Iya, banyak Ustadz iya, monggo. jawabannya. Terima kasih Piko. Siap, siap. Bang Ipang, mungkin ini pertanyaan terakhir yang tadi kita tutup dengan doa majelis ya. Silakan Ustadz. Ya. Kan kalau nggak semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Kajian kita kali ini semoga barokah buat saya sendiri, ya, peringatan buat saya sendiri, juga buat
semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yang bagi jalali wajah kali majid sultan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu sahabat sayyidina Muhammad filana wali wali kabarallahu segala Rabbana akhirna min khairin in sujuh Rabbana zalam anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin Rabbana afrid qulubana Rabbana afrid qulubana Allahumma shalli mujahidin fi istin Allah shalli mujahidin fi Gaza Allahumma shalli mujahidin fi kulli zaman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih Ustadz Irfan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan.